Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang melihat dan yang mendengarnya. Bahkan membawa kita untuk berpikir dalam kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh sahabat Yemima. Di situ ada Ustadz Kainama yang memberikan paparan-paparan dan memakai ayat-ayat Alkitab. Langsung saja saudara, mari kita simak video ini. Bukan banding-banding agama, bukan campur aduk ayat. Ustadz, ada yang tulis komen, seorang ustadz bilang, Ustadz kayak ini bahaya. Dia ini membuat agama baru, mencampur adukan antara ayat Bible dan Al-Quran. Bukan. Ini persaksian saya. Kalau Ustadz tersebut nonton ya, saya mohon maaf, Ustadz salah tentang saya. Saya membawa historical evidence, bukti sejarah yang menguatkan paparan saya, supaya pemaparan saya tidak dibilang bohong. Saudara, di dalam videonya Ustadz Kainama dengan jelas mengatakan bahwa ada seorang ustadz, mungkin ini ustadz asli ya, seorang ustadz, dia komen di kolom komentarnya bahwa Ustadz Kainama ini adalah berbahaya, dia mencampur adukkan Bible dengan Al-Quran. Nah, bagi saya itu adalah suatu hal yang wajar. Ustadz yang baik pasti dia akan mengajarkan dari kitab yang diimani. Bukan asal comot ayat Alkitab dari Bible dicampur adukkan, ya wajar saja itu dikatakan mencampur adukkan pengajaran di dalam Bible dan juga di dalam Al-Quran. Nah saudara, mari kita simak videonya bahwa beliau juga dengan jelas mengatakan bahwa ayat-ayat yang dibahas itu adalah pemaparan historis. Supaya apa yang dikatakan itu bukan berita bohong. Nah, meskipun ujung-ujungnya yang diberitakan adalah kebohongan juga, mengumbar yang namanya kebohongan. Dari mana saudara kita tahu bahwa Ustadz ini mengumbar sebuah kebohongan? Yuk kita perhatikan video ini dari awal hingga akhir sampai selesai, supaya kita mengerti letak kebohongan Ustadz Kainama. Mari saudara kita langsung bahas bagian ini satu persatu. Kita simak videonya. Ini Markus spasi 12 tanda bagi 29. Markus spasi 12 tanda bagi 29. Bunyinya begini. Jawab Yesus. Wah, ini aja udah jelas-jelas Yesus yang ngomong ya. Jawab Yesus atau Yesus menjawab. Markus 12:29. Jawab Yesus, titik 2. Hukum yang terutama. Wah, ini nih. Hukum yang terutama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Jadi kita punya Tuhan, namanya itu Allah. Tuhan itu Allah kita, Allah kita. Tuhan itu Esa. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya terambil dari kitab Devarim. Pasal 6 ayat 4. Begini bunyinya. Shema Yisrael. Ayat ini ayat paling suci nih. Dibilangnya ayat Shema. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai Ehad katanya. Yesus ngomong, Adonai Eloheinu. Tuhan kita itu Allah loh. Kita. Dia ngomong ke saudaranya Bani Israel. Hai Bani Israel. Kalau di dalam Al-Quran ditulis begini ya. Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, di dalam kitab Markus ini ditulis bahwa Yesus berkata, aduh, Allahu Akbar. Ya. Yesus ngomong,
Dan dicatat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 ini ya. Shema Yisrael, bahasa aslinya. Adonai Elohenu, Elohenu, Allah. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad. Orang Islam pasti ada yang nyambung. Apa yang nyambung? Ehad. Dengan apa, Ustaz? Ahad. Ehad. Ahad. Yesus memberikan pengajaran yang paling utama. Nanti baca lagi. Jawab Yesus, hukum yang terutama. Udah gak ada lagi. Yang paling atas apa? Allah Ehad. Allahu Ahad. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Allahu Ahad. Bagaimana mungkin Yesus Tuhan? Dia memperkenalkan Allah sebagai Allah yang Ehad. Tuhan yang Ahad. Ehad. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam videonya Ustadz Kainama membahas tentang kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29, di mana pada akhirnya beliau menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat ini dengan baik dan benar. Di dalam ayat yang ke-29 di situ dituliskan jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saudara, kita perhatikan konteks ayat ini. Kita harus memperhatikan secara universal. Di mana pada bagian ini Yesus sedang menjawab seorang ahli Taurat, bahkan orang-orang Saduki pada waktu itu. Jelas di dalam ayat yang ke-28 dituliskan, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi jelas saudara, jawaban Yesus ini untuk menjawab pertanyaan tentang hukum yang terutama, di mana Yesus mengutip di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, yaitu tertulis, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saudara, pertanyaan buat kita, siapa yang mengatakan demikian di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-4? Ialah Musa sedang mengajarkan hukum ini kepada bangsa Israel. Maka dari itu Yesus mengutip kitab Ulangan ini supaya orang-orang ahli Taurat dan orang Saduki itu mengerti. Ini loh, Musa sudah mengajarkannya, yaitu di dalam kitab Ulangan. Nah, saudara, mari kita simak bagaimana di mana letak kebohongan Ustadz Kainama, yaitu adalah di bahasa aslinya. Mari kita perhatikan videonya terlebih dahulu. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya terambil dari kitab Devarim pasal 6 ayat 4. Begini bunyinya. Shema Yisrael. Ayat ini ayat paling suci ini. Dibilangnya ayat Shema. Shema Yisrael. Adonai Elohenu. Adonai Ehad katanya. Yesus ngomong, Adonai Elohenu. Tuhan kita itu Allah loh. Gitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini jelas Ustadz Kainama membahas bahasa asli, yaitu Devarim. Devarim itu adalah kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Yuk kita perhatikan bahasa Ibrani di layar saudara. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Jelas ya saudara bahwa tidak ada kata Adonai di situ. Dan Ustadz Kainama menyatakan ada kata Adonai. Apakah ini bukan kebohongan? Jelas itu adalah kebohongan karena tidak sesuai dengan teks yang ada di dalam Alkitab. Pesan dari saya saudara bagi ustadz-ustadz yang dari mu'alaf, kalau memakai bahasa Ibrani, belajarlah dengan baik,
pahami maknanya supaya tidak menjadi bahan tertawaan bagi banyak orang. Nah lanjut saudara, mari kita akan bahas di video berikutnya, yaitu mengutip di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Mari kita simak video ini. Mari kita lanjut cepat. Cepat. Diketik di Google lagi, ketik di Google, Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Sudah? Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus berkata, ini kata dia lagi, dia memberi keterangannya. Aduh, Nabi Isa itu nabi ya. Jadi kalau dia kan mengajar ya. Dia mengajar ya. Nabi itu mengajarkan ya tentang firman Allah. Jadi nggak akan amburadul gitu. Tapi detail gitu. Ya, detail gitu. Jawab Yesus ini Yesus, kata-kata Yesus ini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi tiada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia sambung. Dan mengenal Yesus ini nih, aku ini Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah mengutus Yesus. Ini pengakuan dari Yesus sendiri. Ayolah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jangan memperhatikan di ayat yang ketiga saja. Tetapi perhatikan ayat yang keempat, di situ dituliskan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Saudara, kalau Yesus hanya sebatas nabi, mana mungkin ia berani berkata demikian kalau dia bukan Tuhan. Pernyataan yang sama telah dibahas oleh saudara Louis Prasetyo. Mari kita perhatikan video ini. Mari kita akan jawab dan katakan pada mereka, coba Anda lihat di ayat yang kelima. Apa bunyinya ayat yang kelima? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertama sih yang saya mau bahas adalah permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, jika Yesus hanya utusan saja, dia tidak memiliki hakikat yang sama dengan Tuhan Bapa, mana mungkin dia berani mengatakan permuliakanlah aku padamu, yang artinya Bapa dan Yesus adalah satu yang memiliki kemuliaan yang sama. Kalimat selanjutnya dikatakan dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Nah, kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Bapa itu ternyata dimiliki Yesus juga. Dikatakan di kalimat selanjutnya, sebelum dunia ada. Bahkan sebelum dunia ini ada, kemuliaan Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Ini juga yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang adalah Yesus, dia adalah Allah, makanya ia memiliki kemuliaan yang sama pada Bapa sejak dunia ini belum ada. Dan mari kita tanyakan balik kepada dia, adakah nabi manusia biasa yang berani mengatakan bahwa ia memiliki kemuliaan yang sama dengan Allah pada mulanya sebelum dunia dijadikan? Kan enggak ada gitu loh. Kalau dia hanya utusan, kalau dia hanya manusia biasa, mana mungkin dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa sejak dunia belum dijadikan? Paham kan? Saya yakin mereka tidak akan bisa menjawab ataupun menjelaskan ayat ini. Ya masalahnya satu, suka kutip-kutip ayat dan tidak membuka konteks keseluruhan. Jadi jelas saudara, kita tidak dapat meragukan lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, di situ jelas dituliskan aku dan Bapa adalah satu.
Jadi saudara, di dalam iman kekristenan kita tidak dapat meragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu sangat jelas ketika kita melihat video ini, mari kita belajar berpikir secara benar dan menelitinya dengan baik supaya kita memperoleh kebenaran dan kita boleh tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan kita dapat mengerti sesuatu yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.